menjamin tidak ada kebijakan, rencana atau apapun dari Kementerian Koperasi untuk membatasi jam operasi warung ataupun toko kelontong milik masyarakat. Ini tidak ada. Saya kira orang 24 jam boleh warung boleh. Sekarang udah boleh kan? Sekarang udah boleh kan? Nah, nggak ada masalah. Jadi udah oke. Saya yakin itu yang dilakukan teman-teman yang membuka warung, termasuk warung Madura. Tuh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Saya lihat semangat mereka untuk membangun usaha dagang itu hampir merata di kawasan masyarakat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story dengan saya Naura. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai polemik warung Madura yang lagi ramai dibahas nih di mana-mana. Dan di sini saya sudah bergabung bersama dua narasumber kita yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol hari ini. Di sini ada Mas Firman yang sudah hadir di studio dan juga Mas Kun bergabung sama kita juga via Zoom ya. Terima kasih Mas Kun dan Mas Firman sudah menyempatkan diri untuk masuk ke podcast kita nih hari ini. Oke, jadi teman-teman dan Mas Firman dan juga Mas Kun, 2 pekan terakhir ini kan lagi ramai dan heboh ya sejumlah isu di Indonesia. Nah, salah satunya itu soal warung Madura, dan juga akhir-akhir ini kemarin itu di Bali terkait jam operasionalnya yang katanya itu tidak bisa 24 jam gitu. Tapi pada saat itu juga ada pernyataan dari sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim pada saat di Bali yang menuai kontroversi gitu pernyataannya, walaupun memang secara tegas mereka itu mengatakan kalau pihaknya tuh tidak pernahlah melarang warung Madura itu beroperasi selama 24 jam. Nah, tapi kan pernyataan itu udah terlanjur tersebar nih di mana-mana. Nah, dan desas-desusnya juga ini adalah titipan dari peritel modern yang sudah punya cabang di mana-mana di Indonesia. Nah, dari pihak retail juga sudah sempat konfirmasi juga nih Mas Kun dan Mas Firman bahwa hal tersebut tidak benar, maksudnya ada desas-desus tersebut. Nah, saya mau tahu nih Mas, untuk hal ini itu apakah suatu fenomena misinformasi kah? Atau disinformasi atau hoax atau bagaimana? Mungkin dari Mas Kun dulu. Silakan Mas Kun. Baik, terima kasih Mbak Naura dan juga Mas Firman ya. Iya. Yang pertama, saya sendiri sebenarnya di kawasan Jember atau Tapal Kuda ya, saya mulai tahun 93 di wilayah yang berbasis Madura ya, jadi mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, kemudian Situbondo, Bondowoso, bahkan Banyuwangi itu dominasi masyarakat Madura cukup sangat kuat sekali ya. Jadi kalau kemudian ini tiba-tiba ada fenomena baru, tadi misalnya kasus di Bali, sebenarnya juga di Bali itu banyak orang Madura sudah lama gitu. Teman-teman Madura itu karena secara budaya Madura itu salah satu kekuatannya adalah berdagang dia. Di mana-mana dia selalu mengandalkan kekuatan pencaharian itu dengan berdagang. Sehingga dimanapun berada sebenarnya itu sudah menjadi semacam tradisi gitu ya. Kalau meminjam istilahnya Huntington itu bahwa budaya itu terkait dengan agama, kemudian terkait dengan tradisi bahasa dan juga berkaitan dengan adat istiadat gitu ya. Nah, dalam konteks ini kenapa kemudian tiba-tiba menjadi sangat besar? Salah satu yang harus kita baca adalah memang peran media massa ya, media massa. Seandainya saat itu mungkin barangkali tidak di blow up oleh beberapa media massa, mungkin barangkali hanya sekedar selesai di Bali gitu ya. Tapi karena ini menjadi salah satu isu penting di media, akhirnya ini menjadi polemik dan mau tidak mau harus kita sikapi secara arif bagaimana fenomena warung Madura buka 24 jam itu harus kita lihat. Yang jelas ini sebagai fakta bahwa ada yang memang memantik gitu ya, kemudian menjadi isu gitu ya. Nah ini saya kira nanti bacaannya bisa tergantung perspektif kita gitu ya. Kalau saya perspektif komunikasi media ya
media mengambil sisi kontroversi menjadi menarik untuk diangkat gitu loh. Iya. Karena pihak-pihak yang berkepentingan nanti bisa menjadikan ini sebagai salah satu cara untuk membangun wacana. Nah, wacana apa nanti yang akan ditarik ya tergantung siapa yang hari ini berkepentingan untuk menguasai wacana-wacana di media massa. Itu barangkali Mbak Naura yang saya baca sekilas ini. Saya di Jember malah tidak ada apa-apa gitu, nggak ada Belum gerakan ada. masyarakat. Oke. Nggak ada itu malahan, tidak ada. Oke, Mas Kun. Tidak seserius itu gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan adanya peristiwa ini nih Mas, menurut Mas Firman juga gimana dampaknya yang timbul dengan adanya polemik ini? Karena kan banyak juga pihak yang akhirnya berkomentar gitu, Mas. Saya juga bingung ya, kok isunya datangnya dari Kelungkung Bali ya, Iya. wilayah yang turisnya kalau misalnya dari Kute atau dari mana juga lumayan lah banyak turis, tapi ini dari Kelungkung dan semuanya pada bantah gitu loh. Iya. Ketua Umum Hipindo misalnya nih, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia menyatakan nggak ada masalah katanya. Bantah katanya ada keberatan dari anggota perusahaan retail yang protes, nggak ada katanya. Iya. Terus dari pengusaha retail juga nggak ada. Katanya nggak ada tuh katanya keberatan operasional warung Madura. Dari Mendak juga gitu, nggak ada katanya. Iya. Sampai menteri juga sudah ya. Juga enggak. Jadi masalahnya di mana gitu loh. Oke. Kalau saya lihat juga kan warung Madura nggak hanya di Bali ya. Betul. Di daerah lain ada. Di wilayah rumah saya tuh di Tangerang juga ada. Ada 24 jam. Banyak orang yang terbantu karena retail modern itu rata-rata jam 9, jam 10 tutup. Ya. Kecuali yang besar, ada Alfa Midi gitu ya. Saya sebut merek, ada Alfa Midi, ada misalnya yang sebuah tempat tongkrongan juga banyak tuh, ada retail-retail yang lain. Dan nggak semua ada di daerah. Oke. Jadi kalau misalnya kita urgent misalkan ya, saya pernah tuh kehabisan beras. Udah malam tuh. Tutup semua kan, wow, nyari beras di mana gitu. Tapi di warung Madura ada. Pasti ada. Ada. 1 liter 2 liter aja kita bisa beli gitu loh. Apalagi rokok ya, itu kalau malam gitu. Dan kalau lihat dari lingkungan juga bukan tempat tongkrongan gitu loh. Iya. Buat dagang. Betul. Dia dagang warung rokok gitu. Bukan apa ya kayak retail modern tuh. Iya. Ada kalau dulu tuh ada Sevel gitu kan, 7-Eleven. Itu tempat tongkrongan. Iya. Artinya kalau misalnya tempat tongkrongan, potensi kebisingan ada. Iya. Iya. Beli kopinya segelas, nongkrongnya berjam-jam kan gitu. Tapi warung Madura saya lihat enggak. Mantap. Iya. Dari sisi ekonomi dia bagian dari UMKM. Oke. Ini jumlahnya retail modern dengan retail tradisional, warung-warung kelontong tradisional, itu jumlahnya berimbang. Oke. Kayak misalnya warung tradisional termasuk warung Madura itu 3,5 juta sekitar itu. Di Indonesia. Di Indonesia 3,5 juta. Retail modern ya sekitar itulah 3,6. Jadi selisihnya dikit. Berimbang. Betul. Tapi dampak untuk ekonominya gede. Itu PDB kita hampir mayoritas disumbangkan sama UMKM tuh. 60%-nya itu dari produk domestik bruto tuh UMKM. Tenaga kerja 90%-nya itu dari UMKM juga, termasuk warung Madura. Jadi kalau misalnya saya tuh juga bingung nih, semua pada bantah, gitu kan? Dan di daerah-daerah lain juga nggak ada masalah. Iya. Di Bali ada apa gitu loh. Iya. Yang protes bukan warga loh. Betul. Yang protes itu disebutnya retail. Retail salah satu retail, iya. Kalau persaingan retail saya pikir sih nggak terlalu ini ya. Retail modern itu strict dengan waktu jam 9, jam 10 sudah tutup. Warung Madura 24 jam berarti kan mengisi kekosongan. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah. Untuk skala nasional juga perlu dipertimbangkan kalau memang ada yang mematik dan lempar isu, itu sama juga merugikan kita sendiri juga kalau ada pembatasan. Karena kan sektor UMKM ini penopang ya. Betul, iya. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Misalkan tingkat bunga lagi tinggi kan, banyak tutup, deindustrialisasi.
Sementara UMKM ini jadi penopang gitu kan. Iya. Saya misalnya kalau saya di PHK dapat pesangon, saya punya warung lah. Iya. Paling mudah kan, paling bisa gitu kan. Saya punya rumah, saya bisa buka warung. Oke. Itu membantu banget. Iya. Kita nggak berharap banyak sama pemerintah, tolong kita pekerjakan gitu kan. Iya. Bisa berputar di situ. Bekerjakan lagi gini-gini, tolong bikinin pabrik. Enggak. Kita cuman nggak muluk-muluk. Bisa berusaha, tidak membebani orang gitu kan, dan tidak terlalu membebani operasional. Duitnya kita punya, nggak perlu minjem bank yang riba dan bunganya tinggi gitu misalkan. Kita punya, dan saya yakin itu yang dilakukan teman-teman yang membuka warung, termasuk warung Madura. Tuh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Simane aja, itu aja sih. Nah, Mas, kan ini memang kan warung Madura ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu penopang seperti yang Mas Firman sudah katakan. Tapi menurut dari Mas Kun nih, apakah memang warung Madura ini menjadi saingan usaha dagang lain ya? Maksudnya dari sisi komunikasi. Kan tadi kan makanya karena tersebar mungkin ada informasi-informasi tidak benar yang katanya jadi saingan inilah itulah. Bisa nggak nanti di masa depannya beneran nih jadi saingan atau gimana Mas Kun? Ya, saya tadi sepakat dengan Mas Firman bahwa memang kekuatan UMKM kita, terutama warung Madura itu mau tidak mau, suka atau tidak suka adalah realitas sosial yang sejak dulu itu sudah ada. Jauh sebelum retail itu tumbuh di sini gitu ya. Dalam kalau sejarah saudagar-saudagar di Indonesia itu kan kita lihat mereka menjalankan usaha itu dengan kemampuan sendiri. Mungkin saya lihat sebelum ada koperasi, mereka udah biasa berbisnis dengan budaya mereka yang dia bangun, kekompakan. Di mana kalau lihat ya, mohon maaf, saya kebetulan istri saya juga dari Madura gitu. Jadi jadi saya tahu kerabat ketemu dengan orang Madura itu salah satunya adalah kompak gitu ya. Kekuatannya itu simbol-simbol komunikasinya itu ketika diistilahkan dengan Madura itu cukup kuat mereka, sehingga ketika membangun usaha di wilayah termasuk mungkin di luar negeri, di Mekah mereka biasa ketemu dengan orang Madura itu sudah saya kira sebenarnya tidak ada problem gitu ya. Bahkan mereka juga sebenarnya ketika retail dengan kekuatan korporasi besar, modal besar itu hadir, mereka kan tidak protes sebenarnya. Artinya sebenarnya yang cemas ini siapa gitu ya. Kalau UMKM secara real termasuk warung Madura itu saya kira dia bertahan karena kebutuhan yang harus ditopang oleh keluarga, oleh kerabat mereka, sehingga kebutuhan ekonomi tercukupi. Nah, kalau kemudian ini saya kira ada problem, memang saya kira bersaing itu sejak awal dalam konsep komunikasi bisnis modern itu kan yang penting fairness gitu ya. Fairness, tidak saling mengganggu, tidak saling menjegal gitu ya. Terus kemudian ya saya kira tadi saya sepakat dengan Mas Firman mungkin ya, ketertibannya kan juga terjaga, kemudian tidak mengganggu mungkin ketertiban umum dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak ada masalah gitu. Yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana membangun harmoni menurut saya. Jadi kalau retail besar juga tidak perlu terlalu cemas ketika bicara soal produk gitu ya, terus soal persaingan gitu ya. Mereka kan saya kira dengan perspektif manajemen modern mereka lebih mengandalkan mungkin branding, mungkin segmentasi pasar. Sementara saya lihat warung Madura nggak ada bacaan-bacaan itu gitu loh, segmentasi dan mereka berdasarkan fenomenologi bisnis mereka dari kerabat turun temurun, sehingga mereka membangun kekuatan bisnis, membaca peluang itu dari pengalaman-pengalaman dia di pasar gitu ya, seperti itu. Betul. Nah ini yang saya kira perlu dipahami, bahwa saya kira dalam konteks komunikasi bisnis persaingan itu memang harus gitu ya, dan itu saya kira akan membangun sebuah kekuatan ekonomi asalkan saling sinergi. Apalagi saya kira beberapa produk kan sebenarnya tidak ada yang baru menurut saya ya. Kalau misalnya produk-produk kebutuhan sehari-hari ya, sabun, pasta gigi, terus kemudian juga barang-barang kelontong lain, saya kira sama gitu ya. Hampir kan karena sudah didominasi oleh korporasi besar lah, misalnya Unilever gitu ya, ada sabun, ada sampo dan sebagainya, hampir sama sebetulnya. Ya saya kira
tinggal regulasi pemerintah itu mengatur saja menurut saya, biar nanti ada ketertiban, jalin hubungan komunikasi yang baik gitu ya, sehingga masing-masing ini terjalin harmoni. Menurut saya itu harmoni bisnis yang sehat gitu ya, tidak seperti ini sekarang. Ini kan isu kan sebenarnya, isu yang setelah kita lacak tadi sepakat dengan Mas Firman loh, Mendak menyatakan nggak ada, bahkan saya baca ini di ngopibareng.com ini silakan aja buka 24 jam malah Pak Zulkifli itu itu kan menunjukkan tidak ada masalah sebenarnya itu. Nah, itu saya kira jangan kemudian dikonstruksi bahwa UKM dalam hal ini Warung Madura itu sebagai musuh gitu ya. Tetapi partner bisnis menurut saya seperti itu, konstruksi atau cara berpikir kebangsaan seperti itu menurut saya gitu. Seperti itu Mbak Naura. Nah, iya karena gini juga Mas, kemarin juga saya ada baca satu artikel juga bahwa salah satu pemilik retail itu juga bilang kalau misalkan ada juga kok swalayan atau retail itu yang bersebelahan justru sama Warung Madura dan itu nggak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah dengan jam operasionalnya gitu. Cuma memang mungkin dari beberapa pihak retail itu terkait misalkan mereka menjual gas LPG seperti itu. Nah, itu mungkin lebih ke keselamatan penjualnya. Mungkin itu aja yang mereka ingin himbau gitu. Saya juga lebih enak ke Warung Madura. Iya. Kenapa? Kalau saya bawa motor nggak ada parkir. Retail sekarang dilarang bebas parkir, kan tetap aja kenyataannya. Artinya apa? Ada biaya lebih yang kita keluarkan ketika kita retail modern ketimbang ke Warung Madura. Tapi saya khawatirnya mudah-mudahan sih enggak ya. Karena ini dilempar isunya dari Bali dan langsung spesifik Warung Madura. Ini masing-masing membawa muatan primordialisme. Nah, mudah-mudahan komunikasinya nggak ke arah sana ya, nggak dipelintir, nggak di framing ke arah sana. Saya ngerinya nanti kan dari perspektif ekonomi yang kecil, tiba-tiba dibawa ke perspektif kedaerahan yang jadi konflik sosial gitu loh. Mudah-mudahan nggak. Gitu loh. Tapi kalau saya lihat kalau dari perspektif ekonomi enggak ya. Mungkin kalau misalnya ada deregulasi, regulasi paling Permendak gitu kan, atau Perpres soal warung gitu kan. Tapi kalaupun perizinan 24 jam itu tergantung lingkungan sekitar. RT RW kan. Kalau RT RW-nya nggak ada masalah gitu kan, ya nggak masalah gitu. Nah itu Mas, makanya saya juga mau nanya, berarti kalau untuk regulasi jam operasional itu sebenarnya udah diatur di undang-undang ada? Nggak ada yang 24 jam tidak gitu loh. Tidak. Berarti kan Warung Madura ini tidak termasuk kan? Nggak ada regulasi nggak ada regulasi itu. Nah, itu dia. Makanya 24 jam itu toh banyak kok yang 24 jam pusat hiburan malam. Itu pengecualian sih Mas. Enggak juga. Pelabuhan 24 jam kan. Betul. Orang butuh makan, butuh beli apa kan di pelabuhan kan ada warung kan. Enggak ada spesifik 24 jam. Hanya mungkin perlu diteliti lagi retail yang protes di Bali itu retail yang mana gitu. Apakah yang 24 jam juga gitu. Betul. Tapi kan pangsa pasarnya beda. Betul. Iya kan? Mungkin kalau yang retail modern pangsa pasarnya turis misalkan, yang kita kan pangsa pasarnya rakyat biasa, orang masyarakat. Lokal juga. Jadi backbone. Berarti Mas kalau misalkan seperti pertanyaan saya tadi itu, apakah bisa Warung Madura menjadi saingan untuk usaha dagang lainnya, khususnya untuk retail? Karena kan tadi seperti yang kita sudah bahas juga, dia punya target pasarnya sendiri. Pasarnya beda. Gitu. Pasarnya beda, walaupun produknya ada yang sama. Kan tadi dibilang Mas Kun, ada produk Unilever kan banyak tuh, sabun, odol, itu sama, pasarnya sama. Tapi ada juga yang spesifik nggak sama dan nggak bisa dijual di retail modern. Misalnya rokok tidak bermerek, bukan merek terkenal, rokok lokal. Nah itu ada di Warung Madura. Tapi belum tentu ada di retail. Belum tentu ada di retail, karena retail ada dari regulasi khusus. Dia punya speknya dulu. Ketika kita jadi retail modern, itu kita hanya boleh menjual sekian item yang disetujui oleh prinsipal kita. Jadi kita nggak boleh sembarangan naruh etalase produk. Nah itu ada datanya, nanti didata sama induknya, waralabanya, franchise-nya. Jadi nggak sembarang jualan. Beda dengan warung. Warung bisa apa aja. Makanya kalau yang produk kecil-kecil
produk UMKM lah, kerupuk udang gitu kan, yang dikemasnya pakai plastik. Terus pakai lilin gitu kan tutupnya, itu bisa di warung Madura, nggak masuk retail modern. Jadi ada produknya beda, produk beda, pangsa pasarnya beda, daya konsumsinya juga beda. Betul. Ya kan. Ya tadi saya bilang kalau saya lebih enak ke warung Madura, karena nggak ada biaya tambahan untuk parkir. Kalau di retail modern pasti banyak. Itu Pak, mungkin Pak Masku punya pendapat beda. Tapi saya khawatir itu. Ini ada dua primordialisme, lempar isunya di Bali dengan labeling warung Madura. Sebenarnya nggak ada masalah di substansial, secara undang-undang peraturan nggak ada masalah, secara persaingan bisnis juga beda struktur. Bisnisnya juga beda. Betul. Apa gitu, ada apa? Nah ini kalau saya sih lihatnya mudah-mudahan nggak di framing ke arah sana gitu loh, ke arah sosial. Udah cukup di ekonomi, kalau di ekonomi udah kelar, nggak ada apa-apaan gitu kan. Nggak ada masalah. Udah itu aja. Pokoknya kalau RT RW-nya bilang nggak ada masalah, sudah gitu kan. Itu Mas Kun. Oke. Nah, Mas Kun, kalau misalkan pendapat dari Mas Kun sendiri kan, orang Madura itu mainnya mulai dari besi bekas, lalu sate, dan akhirnya masuk ke retail dan menjamur. Ini tuh bisa disebut fenomena apa Mas sebenarnya? Mungkin dari Mas Kun dari perspektif komunikasi budaya. Ya, kalau saya lihat tadi bahwa masyarakat Madura itu memiliki satu keyakinan, memiliki satu tradisi, kemudian memiliki satu bahasa ya. Jadi kalau saya meminjam istilahnya Huntington itu, bahwa budaya itu dikonstruk oleh bisa agama, kemudian bisa tradisi, bisa kebiasaan, dan juga bahasa. Nah, dalam konteks Madura ini memang agama harus diakui bahwa spirit Islam cukup kuat di Madura. Nah, di situ saya lihat semangat mereka untuk membangun usaha dagang itu hampir merata di kawasan masyarakat Madura. Termasuk cerita dari teman-teman yang ketika udah di Tanah Suci itu kan, di Mekah, di Madinah itu kan banyak ketemu teman-teman saudara-saudara Madura yang juga berdagang gitu ya. Dan itu hampir kita jumpai di mana. Jadi secara spirit keagamaan, prinsip berdagang itu merupakan salah satu pilihan usaha dari masyarakat Madura. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari sisi tradisi ya, tradisi masyarakat Madura memang saya lihat mulai dari di Jember, Probolinggo, terus kemudian termasuk di Bali, itu berdagang itu memang mulai dari hal yang kecil, hal yang bisa dijangkau. Dan itu juga berkaitan dengan kemampuan dia membaca peluang. Kalau tadi misalnya kemampuannya membaca peluang besi bekas, ya besi bekas. Dan dia sukses gitu loh. Kalau konteksnya istiqomah gitu ya. Jadi dia kalau dengan satu produk dia tekuni, kemudian dia usahakan agar bagaimana pasar itu menerima produk yang dia tawarkan itu. Nah, itu dari sisi tradisi. Kemudian kalau dari sisi kebiasaan orang Madura kan sebenarnya nggak neko-neko gitu loh, kalau saya lihat itu. Jadi misalnya apa adanya. Jadi kalau misalnya kita lihat simbol pedagang yang paling bawah aja, misalnya pedagang pisang, pedagang kelontong, itu kan identitasnya kan tidak terlalu menyolok awal-awal gitu ya. Jadi itulah dia tampil apa adanya. Yang terpenting sebenarnya dia mampu menjadikan salah satu usaha ini menjadi kebutuhan atau untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Nah itu, dan yang harus kita jaga juga bahwa orang Madura ini orang yang pegang prinsipnya kuat. Jadi kalau mungkin pernah kita dengar istilah carok gitu ya. Jadi kalau ini prinsip ini diganggu, menyangkut harga dirinya, itu dia akan mempertaruhkan itu karena menjaga nama baik. Jadi kalau hati-hati, mulai tadi saya sepakat dengan Mas Firman, jangan ini nanti di framing, dikonstruk ini isu SARA. Ini suku Bali, ini suku Madura. Jangan. Nah, ini mulanya harus cepat direspon oleh semua pihak, ya pemerintah setempat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, bahwa sebenarnya ini persoalan bagaimana kita meletakkan bisnis di antara masyarakat di mana dia berada. Kalau dia baik-baik dengan RT-nya, dengan RW-nya, dengan lingkungan sekitar baik, saya kira warung-warung itu sampai hari ini juga baik-baik saja gitu loh, tidak ada masalah gitu loh. Nah, ini saya kira itulah. Kalau nanti menyangkut misalnya di
dekat jalan raya, kemudian di situ ada regulasi-regulasi, saya kira perlu dikomunikasikan. Dan setahu saya masyarakat Madura ketika disampaikan melalui tokoh-tokoh utamanya, karena harus kita akui dari sisi budaya paternalistik, tokoh, kiai, ulama itu sangat disegani. Kalau mau menyentuh di situ, insya Allah tidak terlalu sulit untuk kemudian mengikuti regulasi yang ada. Nah itu barangkali catatan saya. Jadi saya sepakat dengan Mas Firman tadi, jangan di framing. Ini akan benturan bisnis antar buku gitu loh. Ini yang saya kira ini dari tidak menarik gitu loh. Kalau framingnya ke sana itu nggak menarik sama sekali gitu. Karena benturan sara itu nanti yang. Saya masih ingat saudara-saudara yang cerita di kasus Sampit ya dulu ya. Karena juga ada saudara dari yang kemudian cerita. Itu kan sebetulnya benturan-benturan sara yang dimunculkan gitu ya, keyakinan-keyakinan yang kemudian tidak tidak menarik untuk ditonjolkan isunya. Seharusnya yang dibangun adalah harmoni sosialnya tadi. Saya sepakat dengan Mas Firman tadi. Jadi harmoni sosial, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana menjaga kerukunan, bagaimana kemitraan. Itu kalau bisa kemitraan. Kalau ya tidak bisa kemitraan ya bersaing yang sehat gitu ya. Saya kira itu Mbak Naura yang paling penting untuk ditekankan dalam isu ya, menurut saya ini isu yang sedang dipantik gitu ya oleh salah satunya oleh mungkin kelompok-kelompok yang ingin mengambil momentum, saya kira seperti itu gitu. Oke, baik Mas Kun. Nah, tapi nih Mas Firman, kalau fenomena retail Madura yang menjamur hari ini dalam petik juga untuk membangun kembali ekonomi kerakyatan yang selama ini terhantar oleh peritel modern itu bisa jadi nggak seperti itu, Mbak? Oh iya. Jadi kalau kita ingat ada di daerah, saya nggak tahu ya, mungkin di Banyuwangi ya. Itu tidak dulu zaman Anas itu zaman Bupatinya Anas kalau nggak salah dilarang dari retail modern. Saya nggak. Gitu, tidak boleh ada. Ada beberapa daerah yang justru retail modern dilarang. Karena bisa mematikan tradisional. Toko tradisional, kehidupan masyarakat sudah bagus gitu, tiba-tiba masuk retail modern. Betul. Nah itu yang secara daerah diatur di Perda. Retail modern diperketat gitu kan. Ada beberapa wilayah seperti itu. Warung tradisional ya memang seperti tadi dibilang Mas Kun, memang dari dulunya juga ada gitu. Iya, udah ada. Dari bapak ibu kita, kakek nenek juga kan dagang itu gitu loh. Dia memang ekonomi kerakyatan yang tumbuh memang dari rakyat. Asal dia mau berusaha gitu kan, dia bisa bikin warung tradisional, warung kelontong tradisional. Dan itu sangat membantu. Jadi bayangkan kalau mungkin dia bagi penduduk dengan tingkat pendapatan yang kurang dan modal kurang, warung tradisional jadi pilihan. Nah, tapi bagi sebagian orang yang punya pendapatan tapi ingin memberdayakan pasangan misalnya istrinya. Atau bagi pasangan yang kehilangan suami, misalnya istri kehilangan suami, jadi suaminya udah almarhum, warung itu jadi backbone, betul. Jadi pilihan untuk dia melanjutkan kehidupan. Jadi memang benar-benar backbone rakyat. Iya betul. Pajak juga dihitung lah, pajak kan berdasarkan PPN kan. Dia waktu beli barang ada pajaknya. Iya. Pajak UMKM juga nggak terlalu besar kan, ketimbang pajak retail. Mungkin itu retail lebih kecil juga pajaknya. Operasional retail lebih besar ketimbang operasional warung tradisional. Bayangkan kalau misalnya kita membuka satu warung retail harus sekian ratus juta misalkan, beli franchise-nya, bangunan dan lain-lain speknya kan udah gede. Itu kan sudah besar. Sementara bagi warung ya kalau punya modal pas-pasan ya bisa gitu. Mas Kun, ya Mas, kalau dari perspektif Mas Kun, kenapa sih Mas masyarakat justru lebih senang membeli dari warung Madura, Mas? Maksudnya ada nggak korelasinya dengan situasi kebudayaan di Indonesia?
Ya, yang pertama kalau kita ngelihat dari perspektif budaya pasti ya. Jadi setiap bangsa itu pasti dia tidak lepas dari konstruk budaya masyarakat tertentu, itu udah pasti. Jadi simbol-simbol yang ditampilkan dari realitas budaya itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pilihan-pilihan masyarakat, termasuk pilihan-pilihan dia berdagang, pilihan produk gitu ya. Jadi karena saya tadi bicara keluarga istri saya itu dari banyak dari Madura, dari Sumeneb, dari Bondowoso gitu ya. Jadi dia akan lebih nyaman gitu ya. Ini secara kultur ya, secara kultur itu dia nyaman. Mulai dari kalau yang istilah yang Tinton itu dari konteks bahasa, budaya itu kan ditentukan dari bahasa. Yeah. Dia mau ngomong dengan bahasa Madura itu dikasih murah gitu loh. Daripada ngomong tidak pakai bahasa Madura, maksudnya adalah bahwa ketika dia ada jalinan komunikasi yang baik, mulai dari bahasa, terus kemudian konteks sosialnya, itu akan lebih mudah orang melakukan pilihan-pilihan, termasuk pilihan dalam konteks ini adalah konteks bisnis ya. Itu tidak bisa dipengaruhi gitu, tidak bisa dipungkiri, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya aspek budaya ini dihilangkan, saya kira masyarakat tidak akan keluar dari konteks budaya yang dia yakin, yang dia termasuk tadi misalnya bicara Bali ya. Bali itu mungkin ada satu aturan mungkin di adat atau peraturan yang disepakati oleh tokoh di situ, sehingga bukanya itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah itu kan juga kultur kan. Termasuk ketika misalnya umat Islam di situ harus menghormati budaya di masyarakat Bali, kan tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya di situ. Maka disitulah yang saya kira penting, semangat toleransi untuk membangun harmoni itu ketika bicara soal perbedaan konteks budaya. Nah itu saya kira yang perlu dibangun di situ, yang penting. Sehingga saya kira kalau pilihan-pilihan bisnis itu dipengaruhi budaya itu sudah pasti. Ya sebetulnya ini kan kalau bicara retail, pasar modern itu kan sudah masuk konteksnya budaya populer. Misalnya simbol-simbol yang ditampilkan harus dengan istilah-istilah yang modern. Sementara yang mungkin tradisional dianggap mungkin biasa-biasa, kurang high class misalnya. Padahal sebenarnya pilihan-pilihan masyarakat itu tidak bisa dipaksa secara langsung, tidak bisa. Dipengaruhi ya, tetapi dipaksa untuk secara masif gitu ya. Itu tetap terikat dengan konteks budayanya itu tadi, kekerabatan ya, kemudian simbol-simbol strata sosialnya. Nah, itu kemudian patronase itu penting. Jadi unsur ketokohan, unsur komunikator di dalam masyarakat yang dituakan ya, atau kemudian tokoh di situ yang disegani itu tidak bisa dilepaskan gitu. Saya kira itu akan berpengaruh nanti di dalam pilihan-pilihan masyarakat. Dan selama ini terjadi seperti itu dari konteks fenomenologi bahwa ternyata pilihan-pilihan masyarakat itu juga dipengaruhi oleh konteks budaya itu tadi. Itu Mbak Aura yang bisa saya gambarkan gitu, agar nanti ini kalau nanti dibentur-benturkan tetap pasti akan terjadi benturan budaya, namanya clash culture namanya seperti itu. Oke, Mas Kun. Nah, kalau dari sisi ekonomi apa nih Mas Firman? Kenapa orang Indonesia, maksudnya masyarakat lebih suka belanja di warung Madura selain nggak kena charge parkir? Jadi gini, sebenarnya kan sejalan lah kalau misalnya dari sisi sosial, budaya itu sejalan dengan ekonomi. Kan artinya ekonomi sebenarnya sederhana ya, perilaku manusia dalam memenuhi kehidupannya yang tidak terbatas. Jadi manusia itu cenderung kebutuhannya nggak terbatas, keinginannya banyak, tapi sumber dayanya terbatas. Nah, ini sejalan dengan sosial yang dimana masyarakat tuh senang berkumpul, community gitu kan. Kita nih nggak punya kebutuhan nih. Ya, misalnya kita punya kebutuhan pendapatan misalkan, dengan sumber daya yang terbatas nih, karena kita cuman bisnisnya ini aja, kita kembangin bisnisnya kan. Dimulai dari community, termasuk di warung Madura mungkin dulu saya nggak tahu sejarahnya ya, mungkin dulu berkumpul komunitas Madura yang butuh warung gitu kan, dan dipenuhi dengan ada kebutuhan itu dipenuhi kan semua. Betul. Dan pada perkembangannya orang-orang lain di luar komunitas juga ikut beli di situ.
Jadi mungkin itu fenomena sosial ekonomi di sana. Sebenarnya ini juga dilakukan di mana-mana. Warung Padang kalau kita cari di Padang nggak ada Padang. Iya, nggak ada. Warung Padang hanya ada di Jakarta, misalkan di Pulau Jawa atau di daerah-daerah lain di luar Jawa, di luar Padang. Karena apa? Karena memenuhi kebutuhan mungkin perantau-perantau Padang misalnya, perantau-perantau Minang yang butuh makanan yang sesuai dengan lidahnya makanan gitu. Khasnya, iya. Atau ada opportunity, ada kesempatan untuk menjual produk kearifan lokal gitu kan. Rasa cita Padang gitu. Dan ada orang-orang yang memang suka gitu kan. Betul. Sama juga dengan selain warung Madura kan ada kita terkenal sate Madura. Siapa yang nggak kenal sate Madura kan? Dibanding sate Padang misalkan, orang kenalnya sate Madura kan gitu kan. Dan ini berinovasi terus kan di teman-teman saudara di Madura itu inovasi juga. Ada sekarang muncul nasi bebek Madura ya. Iya. Nah itu lagi hit juga. Betul. Jadi inovasi produknya kan selain warung Madura, soto Madura gitu kan. Atau kalau kita mau beli furniture, kerajinan kayu, itu ahlinya orang Madura. Betul. Itu ahlinya orang Madura. Jadi apa ya? Dia berasal dari komunitas, dari perilaku dari masyarakat, perilaku dari orang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, dalam hal ini kalau misalnya sumber dayanya terbatas dari komunitas gitu kan, ini sumber dayanya terbatas kita harus ngembangin sesuatu. Nah, lahirlah inovasi-inovasi. Jadi orang-orang lain belanja di warung Madura ya bukan karena apa-apa ya, karena memang juga ada kedekatan juga gitu loh, ada kebutuhan dan sama gitu loh. Betul. Visinya. Wah, di Madura kok beli rokok ini nggak ada gitu. Di retail nggak ada gitu ya. Saya mau beli di mana itu yang ada kan gitu. Beli beras literan nggak bisa di retail. Artinya apa? Ada kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi oleh warung Madura ini gitu. Jadi korelasi antara budaya, sosial dan ekonomi di sana, di mana kebiasaan sosial itu kan budaya itu berkumpul, berkomunitas menghasilkan sesuatu yang outputnya ekonomi gitu loh, pendapatan, income buat mereka, buat keluarga kan, tambahan income, bahkan income utama dari situ. Nah itu jadi nggak aneh lah orang belanja di warung Madura seperti kita halnya beli sate di sate Madura. Kalau bukan sate Madura nggak enak gitu. Kecuali misalnya sate Padang rasanya beda lagi dan produknya beda juga gitu loh. Jadi ya susah kita mendefinisikan kita makan sate apa ya, sate Maragi yang beda kan sama Sunda kan, atau sate Taichan beda juga gitu kan ya. Kalau mau sate yang pertama kita ini ya sate Madura. Jadi sebenarnya itu dari kearifan lokal, komunitas ditularkan gitu kan, sama dan memenuhi kebutuhannya gitu loh. Jadi kebiasaan masyarakat itu. Iya. Itu kan sama saja membatasi rezeki seseorang kan. Nah, jadi kita kembalikan saja sama hak asasi manusia. Jadi kan untuk menutupi kebutuhan, terutama kan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga si pedagang, ya alangkah baiknya kebijakan itu dikaji ulang itu, supaya ya kita kan boleh kan ngomong terlalu jauh kan, itu kan ya sebagai warga negara mempunyai hak dalam hal penghidupan yang layak. Ya kalau kami sebagai warga biasa sih melihat warung Madura itu penting banget. Maksud kami ya mestinya kan nggak diatur sana sini gitu loh. Itu pertama karena kebutuhan warga, lalu kemudian yang kedua faktanya memang keberadaan mereka itu kan untuk menumbuhkan ekonomi di level paling bawah gitu loh. Yang kedua, yang ketiga ya
Kalau negara juga ngaturin hal-hal yang kayak begitu tuh menurut hemat kami itu sangat nggak penting itu loh di tengah pertarungan usaha yang para pengusaha yang besar-besar gitu ya. Ini mungkin yang terakhir nih Mas Kun dan Mas Firman. Kalau menurut Mas Kun sendiri keberadaan warung Madura ini sudah mulai naik kelas nggak Mas? Maksudnya apakah ya pastinya sudah menjamur di mana-mana, tapi apakah ini semakin semakin banyak, lebih banyak lagi atau gimana Mas menurut Mas Kun? Ya, yang pertama saya kira karena ini bagian dari sebuah budaya ya. Berdagang itu kan termasuk tadi misalnya bicara sate Madura, bicara mungkin tambah lagi Mas Firman ada ramuan Madura Mas. Itu juga tuh jamu Madura. Itu kan kuliner, satu produk itu kan tidak bisa dilepaskan dari kultur ya, budaya masyarakat di mana mereka itu membangun sebuah entitas gitu ya. Sehingga ketika kita bicara misalnya tadi toko kelontong atau toko Madura, sebenarnya itu bisa dikatakan kalau dalam konteks teori representasi itu adalah dia mewakili sebenarnya cara dia berbudaya dalam konteks bisnis. Itu saja. Jadi inilah yang saya kira menjadi khasanah ya, kekayaan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu beribu-ribu suku gitu ya, yang ada di dalam yang harus menurut saya dirawat. Sehingga kalau misalnya kita ini semakin banyak identitas budaya dalam konteks hari ini bisnis misalnya, ciri khas warung Madura ini, ciri Mas Kun. misalnya seperti ini gitu ya. Sehingga saya kira semua pemangku kebijakan itu yang penting adalah membangun harmoni. Nah, kalau tadi misalnya apakah naik kelas atau tidak, nah itu juga berkat dari bagaimana orang Madura itu membangun kepercayaan, kultur berkaitan dengan agama. Setahu saya orang Madura itu merasa kalau kebutuhannya sudah cukup, dia adalah merasa orang yang bersyukur. Cukup dengan apa yang dimiliki, terus kemudian dia ingin membangun bahwa ini adalah sebuah martabat gitu. Itu yang penting. Jadi dia tidak bicara soal melakukan satu bentuk dominasi atau hegemoni, tidak gitu. Jadi posisi kultur Madura itu sebenarnya dia memperhatikan lingkungan sekitar. Walaupun kadang-kadang cara dia berkomunikasi itu seperti saenake dhewe gitu ya. Seperti, tapi itu sebenarnya tidak. Saya setelah bercerengam bertahun-tahun gitu ya dengan masyarakat, tidak seperti itu ternyata. Yang kita persepsikan keras itu ternyata tidak begitu. Ternyata dia memiliki satu norma yang dijaga, sehingga ketika menyangkut mungkin hal yang sifatnya harga diri, merendahkan, kamu bisnisnya ini cuman gini aja, enggak. Bagi dia walaupun misalnya sederhana, tapi dia mampu mencukupi kebutuhan keluarga, itu harga diri keluarganya menjadi terangkat dia, dan di posisi itulah dia posisi menjadi orang yang terhormat gitu dengan usaha yang dia miliki. Nah, itu yang harus kita baca Mbak, yang menurut saya Mas Firman yang penting saya kira dijaga harmoninya agar kita bisa memiliki khasanah ya, yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau saya malah lihatnya, kalaupun ada regulasi atau produk hukum yang keluar, ya produk yang berdasarkan fairness, berdasarkan keadilan dan transparan gitu kan. Tidak melihat di warung Maduranya, tapi ini mengakomodasi semua kepentingan warung-warung tradisional dan kearifan lokal. Jadi nggak hanya memihak satu unsur gitu, tapi kan juga mempertimbangkan unsur yang lain. Kalaupun nanti ada diatur ya soal retail tradisional dengan retail modern ya. Walaupun di sejumlah daerah mengeluarkan aturan sendiri, perda sendiri kan, untuk retail dibatasi gitu kan, karena bisa mematikan bisnis tradisional gitu. Sementara di daerah lain ada ya perda yang nggak terlalu ketat. Ya intinya sih kalau memang mau diatur, ya aturlah secara adil, fair kan, transparan gitu. Pastinya. Tidak primordial nanti framingnya ya. Mudah-mudahan nggak itu. Betul. Saya takut banget sih kalau primordial. Indonesia ini kan ribuan suku bangsa. Ya itu aja sih. Ya jadi teman-teman, itu tadi adalah obrolan-obrolan singkat kita sama Mas Kun dan Mas Firman terkait
polemik warung Madura yang sebenarnya mungkin dari sisi kebudayaan dan ekonomi tidak ada masalah apa-apa ya, maksudnya sudah dikonfirmasi juga dari para menteri juga dan dari pemilik retail juga gitu kan, bahwa sebenarnya tidak pernah ada larang-larangan itu. Oke teman-teman, terima kasih nih Mas Kun udah mau join dan Mas Firman juga terima kasih. Sama-sama. Ya teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.